para pejuang UTBK, bertemu lagi dengan Kak Yuli sebagai tutor pengetahuan dan pemahaman umum di video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan di video ini, kalian jangan lupa tonton video lainnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang kalimat majemuk nih. Kalimat majemuk artinya kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih. Nah, kalimat majemuk itu ada beberapa jenis teman-teman. Yang akan kita pelajari di video ini adalah kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk rapatan ya. Oke, kita langsung masuk aja ke submateri yang pertama, yaitu kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri dari klausa-klausa yang memiliki hubungan setara, teman-teman. Nah, ini tuh biasanya ditandai oleh konjungsi. Konjungsinya ada apa aja tuh? Nah, biasanya konjungsi yang menandai kalimat majemuk setara itu adalah konjungsi koordinatif, teman-teman. Konjungsi koordinatif itu contohnya adalah seperti dan gitu ya, lalu ada lalu, sedangkan, atau, tetapi, lalu ada juga sehingga dan lain sebagainya. Banyak ya teman-teman. Oke, nah kalimat majemuk setara ini tidak memiliki induk dan anak kalimat karena kedua bagiannya setara gitu ya. Jadi kenapa dikatakan setara? Karena nggak ada induk dan anak kalimat gitu. Maksud induk kalimat adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri. Sedangkan anak kalimat adalah kalimat yang memerlukan kalimat lain agar dia bisa lebih bermakna. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, pada kalimat majemuk setara itu, konjungsi tidak dapat diletakkan pada awal kalimat teman-teman. Contohnya pada kata dan adik belajar, saya makan. Nah, kalau kayak gitu kan maknanya jadi nggak berarti ya teman-teman. Ini yang menyebabkan konjungsi pembentuk kalimat majemuk setara seperti dan sedangkan itu tidak dapat diletakkan pada awal kalimat. Oke, contohnya ya teman-teman, untuk kalimat majemuk setara ini ada pada contoh di samping. Saya makan dan adik belajar. Nah, ini dihubungkan oleh konjungsi koordinatif dan ini disebut dengan kalimat majemuk setara. Jadi ada dua klausa ya teman-teman. Klausa pertama adalah saya makan. Subjeknya saya, makan adalah predikatnya. Lalu klausa kedua adalah adik belajar. Subjeknya adalah adik, predikatnya adalah belajar. Itu kan dua klausa berarti ya. Digabungkan menjadi satu dengan menggunakan konjungsi dan. Itu disebut dengan kalimat majemuk setara. Lalu polanya kayak gimana sih untuk kalimat majemuk ini? Nah, kalimat majemuk ini memiliki pola yang lebih kompleks ya daripada kalimat tunggal, teman-teman. Namun, pola kalimat majemuk itu sebenarnya merupakan gabungan pola-pola yang telah diajarkan sebelumnya. Masih ingat nggak ada apa aja? Oke, ada subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Itu adalah unsur pembangun kalimat dalam bahasa Indonesia gitu ya. Nah, contoh kalimatnya ada di samping ya teman-teman. Yang pertama, dia mengatakan bahwa kamu sudah makan tadi pagi. Dia adalah subjeknya, subjek yang pertama ya. Lalu mengatakan adalah predikatnya. Nah, ini adalah satu klausa, teman-teman. Lalu digabungkan dengan menggunakan konjungsi bahwa. Oke, jadi kita tulis aja bahwa ini sebagai konjungsi seperti ini. Lalu ada kata kamu. Kamu itu adalah subjek tapi pada klausa kedua ya. Kamu sudah makan. Nah, sudah makan adalah predikat pada klausa kedua. Tadi pagi itu adalah keterangannya, teman-teman. Oke, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua. Karena makan sayur basi, ia sakit perut. Nah, di sini karena adalah konjungsinya, makan adalah predikatnya, sayur basi adalah objeknya. Tapi ini adalah dalam tataran anak kalimat. Induk kalimatnya adalah di bagian yang berikutnya, yaitu ia sakit perut. Ia adalah subjeknya, sakit adalah predikatnya, dan perut adalah pelengkapnya, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi penulisan untuk anak kalimat dan induk kalimat, kalau anak kalimatnya itu mendahului induk kalimat,
maka harus menggunakan koma untuk memisahkan antara anak kalimat dan induk kalimat itu. Tapi kalau misalkan yang ditulisnya itu induk kalimat dulu baru anak kalimat, maka tidak perlu menggunakan tanda koma gitu ya. Lalu contoh yang ketiga, partai itu setuju dengan rencana kenaikan harga, tetapi partai yang lain menentangnya karena tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Wah, di sini ada lebih banyak lagi ya polanya teman-teman, bisa kalian lihat di samping. Oke, pada kalimat yang kedua tadi teman-teman, subjek yang keduanya itu sama dengan subjek yang pertama, yaitu iya. Sehingga itu dapat dilesapkan salah satunya gitu ya. Lalu pada kalimat 3, subjek ketiganya adalah rencana kenaikan harga yang dilesapkan karena dianggap sudah diketahui oleh pembaca. Nah, ini berkaitan dengan konteks gitu ya. Oke, pemahaman pola kalimat membuat kita dapat menyusun kalimat yang efektif teman-teman. Ketika sebuah kalimat terasa aneh, cobalah kalian untuk uraikan pola kalimatnya. Keanehan yang terasa itu dapat muncul karena unsur kalimatnya tidak lengkap atau pola kalimatnya tidak mengikuti pola umum yang dibahas di sini, gitu ya. Oke, itu pembahasan tentang kalimat majemuk setara. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kalimat majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan merupakan kalimat majemuk yang memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh, teman-teman. Biasanya kalimat ini akan dipisah atau digabung dengan menggunakan tanda baca koma. Oke, perhatikan contoh di samping ya. Nah, konjungsi yang biasa digunakan itu adalah konjungsi dan, juga, serta, dan lain-lain ya. Oke, nah contohnya pada kalimat di samping. Ada kalimat ibu membeli sayur, itu adalah kalimat tunggal ya. Lalu ibu membeli gula, lalu ibu membeli beras. Oke, di sini ada 3 kalimat tunggal teman-teman. Nah, ketiga kalimat ini dapat digabung menjadi ibu membeli sayur, gula, dan beras. Nah, itu disebut dengan kalimat majemuk rapatan. Oke, contoh lain. Kami memakan sayur sop. Itu adalah satu kalimat tunggal. Lalu ada lagi, kami memakan tempe. Berikutnya, kami memakan tahu. Oke, nah kalimat ini dapat digabung menjadi kami memakan sayur sop, tahu, dan tempe. Gitu ya teman-teman. Wah, jangan-jangan kalian jadi lapar nih karena bahas makanan. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Andi sedang duduk di teras. Andi sampai melamun. Oke, kalimat ini juga bisa digabungkan teman-teman ya, menjadi Andi sedang duduk di teras bahkan sampai melamun. Oke, nah itulah contoh dari kalimat majemuk rapatan ya teman-teman. Oke, nah sekarang untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini, yuk kita kerjain soal berikut ini. Soal yang pertama, apakah kalimat di atas perlu diperbaiki? Jika iya, perbaikan yang tepat adalah, oke, coba menurut kalian, perbaikan yang tepatnya yang mana ya? Oke, udah ya teman-teman, kita lihat opsi jawabannya nih. Untuk opsi yang A, teman-teman, tidak perlu diperbaiki. Wah, kalau kayak gitu nggak ada kesalahan ya. Nah, padahal pada teks di atas itu ada kesalahan, teman-teman. Oke, lalu yang B, menghapus kata iya setelah kata maka. Nah, ini kalau dihapus, subjeknya jadi nggak ada, teman-teman. Siapa yang dibicarakan atau apa yang dibicarakan? Kan jadi kurang jelas ya. Jadi jawaban yang B juga nggak tepat. Kalau jawaban yang C, memindahkan frasa maka ia sembelit ke awal kalimat. Nah, ini bukan hal yang substansial teman-teman, karena penulisan dua-duanya juga bisa ya, atau tepat gitu. Lalu yang D, menghapus tanda koma setelah kata hari. Nah, tanda koma itu digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Jadi dalam hal ini nggak perlu dihapus ya teman-teman. Lalu yang E, menghapus kata maka setelah tanda koma. Wah, rupanya ini jawaban yang tepat teman-teman, karena
maka itu adalah konjungsi korelatif. Jadi seharusnya itu berpasangan dengan kata jika, teman-teman. Jika titik-titik, maka titik-titik, kayak gitu ya. Nah, jadi penulisan dalam konteks ini nggak tepat ya, karena menggunakan maka tapi tidak disertai dengan pasangannya, kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, kalimat yang berpola sama dengan kalimat di atas adalah, oke, untuk menjawab soal sejenis ini, kita perlu mengetahui dulu pola kalimat yang dimaksud itu apa ya. Coba deh kalian analisis dulu teman-teman, kalimat pada soal nomor 2 ini kayak gimana. Oke, nah teman-teman, ternyata pola kalimatnya itu ada subjek, predikat, lalu konjungsi, lalu subjek lagi, lalu keterangan, lalu predikat lagi, lalu keterangan lagi. Nah, berarti kita harus mencari nih teman-teman, dari kelima opsi jawaban yang ada, mana nih yang pola kalimatnya itu sama dengan yang tadi kita udah sebutin. Oke, nah teman-teman, dari kelima opsi jawaban yang ada, ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, karena struktur atau pola kalimatnya itu sama, ada subjek, predikat, lalu konjungsi, lalu subjek lagi, lalu keterangan, lalu predikat lagi, dan keterangan lagi. Jadi jawaban yang tepatnya adalah A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Pertanyaannya, kalimat yang tidak logis dalam teks tersebut terdapat pada kalimat. Nah, kalau logis nggak logis berarti berkaitan sama pola kalimat juga ya teman-teman. Jadi nyambung nih sama apa yang kita pelajari hari ini. Oke teman-teman, dari kalimat yang ada nih, itu kan kalimatnya ada bagi pengendara sepeda motor, itu adalah keterangan ya. Harus ekstra hati-hati, itu adalah predikat. Lalu saat melintasi jalan dalam kondisi hujan, itu adalah keterangan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa pola kalimatnya itu adalah KPK. Sedangkan unsur minimal kalimat adalah subjek dan predikat. Tapi dalam yang tadi kita bahas itu nggak ada unsur subjeknya teman-teman ya. Jadi seharusnya itu perbaikan yang tepat adalah para pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan dalam kondisi hujan. Jadi kalau kayak gitu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang tepatnya adalah A ya teman-teman, pada kalimat 1, karena tadi ada kata bagi di awal kalimatnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pertanyaannya, ungkapan ada berbagai dampak negatif yang bisa dialami oleh anak dapat disempurnakan menjadi... Nah, ini pembahasannya cukup panjang ya teman-teman. Coba deh kalian simak dengan baik ya. Oke, nah teman-teman, kalimatnya itu kalau kita bedah memiliki pola K, P, S, dan K gitu ya. Nah, sepintas struktur kalimat tersebut tampak lengkap gitu ya. Karena kalimat lengkap itu minimal kan terdiri dari subjek dan predikat. Ini sudah memenuhi gitu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalimat tersebut itu terdiri dari 2 klausa, yaitu ada 1 klausa induk dan ada 1 klausa anak gitu. Nah, ini ditandai oleh konjungsi subordinatif teman-teman. Konjungsinya apa? Yaitu pada kata jika ya. Nah, apabila dirinci, struktur pada induk dan anak kalimat tersebut menjadi seperti ini teman-teman. Ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Induk kalimatnya berdasarkan penelitian itu keterangannya adalah predikatnya, berbagai dampak negatif yang bisa dialami oleh anak itu adalah subjeknya teman-teman. Lalu yang anak kalimatnya. Yang anak kalimatnya, kekurangan adalah predikatnya, lalu perhatian adalah pelengkapnya, dan dari orang tua adalah keterangannya. Nah teman-teman, setelah kita bedah, ternyata anak kalimat tersebut tidak mengandung subjek ya teman-teman. Artinya terdapat pelesapan subjek dan subjeknya itu mengikuti subjek pada induk kalimat, yakni berbagai dampak negatif yang dialami oleh anak. Nah, jika subjek pada induk kalimat dimasukkan ke dalam anak kalimat, maka anak kalimat tersebut akan menjadi seperti ini. Berbagai dampak negatif yang dialami oleh anak, kekurangan perhatian dari orang tua.
Nah, anak kalimat tersebut menjadi tidak logis, teman-teman. Karena yang kurang perhatian itu anak, bukan berbagai macam dampak negatif gitu ya. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk memperbaiki ungkapan yang merupakan bagian dari induk kalimatnya. Artinya, bagian tersebut harus diubah agar subjeknya itu menjadi anak, teman-teman. Oke, nah jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Pertanyaannya, perbaikan yang tepat untuk kalimat nomor 5 adalah, oke, nah coba kalian baca dulu kalimat nomor 5-nya kayak gimana ya, teman-teman. Oke, coba kita baca. Beberapa kuliner itu seperti mie kuah kaldu yang menggiurkan, kari pedas, ikan bungkus pisang atau pepes, dan salad sayuran dengan saus kacang manis yang disebut gado-gado. Wah, kok jadi nggak selesai ya kalimatnya, teman-teman? Berarti ada yang kurang nih dari kalimat 5. Coba deh kita lihat opsi jawabannya. Oke, ternyata yang kalimat 5 itu nggak ada predikatnya gitu, teman-teman ya, cuman ada subjeknya. Nah, ini jadi nggak jelas maknanya gitu. Nah, kita lihat opsi A, menghapus kata seperti sebelum kata mie. Ini tuh nggak ngaruh sebenarnya ya, teman-teman, karena mie itu adalah dimaksudkan sebagai contoh gitu. Lalu yang B, menambahkan kata adalah setelah kata itu dan menghapus kata seperti. Wah, ternyata kalau udah ada kata adalahnya, kata adalah inilah yang akan menjadi predikatnya, teman-teman. Jadi jawaban yang tepatnya adalah B ya. Kalau yang C, D, dan E itu tidak berpengaruh terhadap struktur kalimatnya ya, teman-teman. Yang esensial maksudnya, karena yang esensial itu adalah subjek dan predikat gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Nah, teman-teman, itulah penjelasan materi dan contoh soal tentang kalimat majemuk. Semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik ya, teman-teman. Jangan lupa di like dan komen di bawah ini. Sampai jumpa di video lainnya.